Tian Bao mengambil tombak petir di tangannya dan sangat bangga untuk sementara waktu. Ini adalah keahliannya yang terkenal. Dia pernah menyapu kekaisaran Jama. Sekarang setelah terguncang, itu secara alami 100 kali lebih energik. Selain itu, dia tidak diyakinkan oleh Xiao Yan, dan berharap dia bisa bergegas dan melawannya. Naiki dia, kalau begitu, dia akan bisa menjadi terkenal di daratan. Untuk ketenaran semalam itu adalah impian semua orang. Setelah terkenal, dia adalah seorang publik figur. Di mana ada hajatan, ngajak masa lalu untuk menambah keceriaan, dapat amplop merah besar. Atau buka bengkel, atau pasar persegi. Karena reputasinya, orang lain lebih akomodatif, jadi uang dari bisnis yang sah, uang yang diperoleh secara ilegal, palsu, penghindaran pajak, tidak ada yang peduli uang. Dan kemudian pergi ke Kekaisaran Izumo untuk membeli dangdang resmi, yang juga merupakan kesenangan. Kemudian, perlahan kultivasi dan maju ke pangkat Doudi. Tian Bao juga memiliki pengejaran sendiri, tetapi pengejarannya tidak segera direalisasikan, itu adalah tujuan jangka panjang. Hal yang paling pragmatis saat ini adalah menyingkirkan Xiao Yan. Untuk bisa menyingkirkan Xiao Yan akan menjadi reputasinya. Peluang besar, dia telah menunggu kesempatan seperti itu, tetapi itu bukan kebetulan. Tetapi kali ini, jika dia tidak dapat menangkap kesempatan, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Baru-baru ini saya mendengar bahwa kelas pelatihan mengajar mata pelajaran-pelajaran disebut warisan Doudi. Selama Anda dapat menangkap Doudi dan mewarisi semua Douki dalam dirinya, ia akan segera dipromosikan menjadi Doudi. Dikatakan bahwa Doudi membawa semacam Doudi. Kaisar Yuan, sekali seseorang melahapnya. Kemudian, mencapai tahap Doudi hanya sekejap mata. Ketika Tian Bao pertama kali mendengar berita itu, beberapa tidak berani berharap terlalu banyak. Ada begitu banyak orang kuat di benua Douqi, dan Dou Seng memiliki ribuan catatan sekarang, dan dia adalah Dou Wang. Terdaftar di Yang Mulia Surgawi ke-18, dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan dirinya menjadi kekuatan Dou Zun. Tapi kekuatan Dou Zun seperti itu hanya akan berumur pendek dan tidak bisa bertahan lama. Selama waktu berlalu, itu akan sangat cepat. Jatuh ke pangkat Kaisar Dou. Ini sangat fatal. Jika terjadi nasib buruk, adalah mungkin untuk kehilangan nyawanya sendiri dari waktu ke waktu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menggunakannya dengan enteng. Tapi dalam menghadapi 4 bintang Kaisar Dou dengan kekuatan seorang master pertempuran, dia masih memiliki kepastian mutlak untuk menang. Tian Bao memandang Xiao Yan dan tersenyum sinis untuk sementara waktu. Meskipun Dou Di ini saat ini adalah kekuatan Dou Si, dia hanya tergelincir. Di Yuan masih berada dalam topan di tubuhnya. Topan Kaisar Dou menjadi Di Yuan. Di sana adalah cairan putih kental mengambang yang dapat menumbuhkan dendam. Penghasilan 1 tahun, dan guru ini sebagian besar adalah Dou Wang atau Dou Zong di keluarga kekaisaran benua Douqi. Kadang-kadang, ada orang-orang dari peringkat Dou Zun atau Dou Seng, yang baru saja datang untuk membuat penampilan cameo. Tapi pelajaran yang diajarkan oleh penampilan tamu sangat berbeda. Mereka sangat berharga, mereka telah tenggelam dalam latihan pertempuran Qi sepanjang hidup mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah wawasan seumur hidup, yang sangat menakjubkan. Asal-usul Dou dikeluar dari mulut guru tamu seperti itu sesekali. Namun, itu menyebar seperti api di daratan, menyebabkan kota itu penuh badai. Banyak pembangkit tenaga semangat juang berkerumun untuk menangkap Xiao Yan hidup-hidup. Godaan ini terlalu besar ini adalah impian setiap kultivator untuk menjadi Doudi. Semua orang ingin menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di benua ini. Setelah kekuatan seperti itu diperoleh, bahkan berjalan menyamping di benua itu tidak akan menjadi masalah. Selama Anda memilikinya kekuatan mutlak, artinya itu adalah satu-satunya. Tidak ada yang bisa memimpikannya perlakuan seperti itu. Mereka semua diasah dan dipasang. Setelah Tian Bao tertawa, dia menyipitkan matanya, menatap Kailin dan berkata, "Kamu adalah istri Doudi, kamu benar-benar luar biasa, tetapi aku tidak terlalu menyukai kecantikan. Jika kamu ingin hidup dengan baik, itu belum terlambat. Pergi sekarang, aku akan membiarkanmu hidup, tetapi jika kamu terobsesi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku juga Raja Iblis yang membunuh tanpa berkedip. Jika kamu tidak percaya, kamu mungkin juga mencobanya. Saya tidak bertanggung jawab." Begitu dia mengatakan ini, Cailin meledak menjadi marah. Dia suka kata-kata manis dari orang lain, tetapi ini hanya menjamin bahwa dia tidak akan segera marah. Dan kata-kata jahat, dia akan menyerang dengan benar, jauh.
Kailin mencibir sebentar, dia berkata, kamu terlalu banyak bicara. Terlalu banyak itu bukan hal yang baik. Jika kamu terlalu banyak bicara, ibumu tidak pernah mengajarimu. Tian Bao sangat bahagia untuk sementara waktu. Dia berkata, kecantikan, aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Jangan mengambil niat baik sebagai hati dan paru-paru keledai. Jika kamu pergi sekarang, aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi jika sedikit nanti, maka kamu tidak akan bisa pergi. Jangan katakan kamu adalah istri Doudi, dan bahkan jika kamu adalah Doudi, kamu tidak dapat melarikan diri. Kata-kata ini membuat Cailin terbakar amarah. Sekali waktu, seseorang akan berani berbicara dengannya seperti ini, itu benar-benar lancang. Ketika Xiao Yan melihat Tian Bao berbicara dengan Cailin seperti ini, dia juga marah. Bulu-bulunya juga berdiri tegak. Dia marah, dan kemarahan Kaisar Dou masih mentah, jadi tidak perlu dengan sengaja menyeduhnya. Dia mengangkat tangan kanannya lagi. Baru-baru ini, dia terlalu sering mengangkat tangannya. Sekarang, untuk memberi Tian Bao ilusi, dia hanya mengangkat tangannya. Tapi kali ini, Tian Bao salah. Xiao Yan berteriak, beri aku kekuatan. Tian Bao terkejut oleh raungan itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Doudi yang halus dan kuat masih bisa begitu percaya diri. Itu benar-benar tidak dapat diprediksi. Tapi siapa yang memberinya kekuatan? Tian Bao memandang Cailin. Cailin tidak bergerak, dan kemudian melihat sekeliling. Dia tidak melihat gerakan apapun. Dia tertawa dan berkata, Doudi, kamu sedang memainkan pertunjukan satu orang. Xiao Yan mengabaikannya dan hanya melemparkan tangannya ke depan, dia percaya, keajaiban akan terjadi, dan dia selalu melakukan banyak keajaiban. Kali ini tidak terkecuali, selama dia bekerja keras, keajaiban akan terjadi. Untuk kekecewaan Xiao Yan, setelah dia melemparkan tangannya beberapa kali, keajaiban yang dia harapkan tidak terjadi. Lengannya turun dengan lemah. Dia benar-benar seperti ini, tidak bisakah dia menjadi lebih kuat? Tidak bisa menjadi lebih kuat untuk sementara waktu. Tidak menakutkan, cukup menakutkan untuk tidak pernah menjadi lebih kuat. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar menjadi lumpuh. Seorang lumpuh yang tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan begitu, itu sedikit sensasional. Ado di akhirnya menjadi lumpuh, itu membuat begitu banyak orang menjadi banyak bicara setelah makan malam. Ini bukan yang diharapkan Xiao Yan, dia tidak memiliki harapan seperti itu. Tian Bao mengangkat senjata petirnya, telapak tangannya yang besar berayun di udara, dan cahaya listrik yang terang dan menyilaukan muncul di langit, dan pistol itu perlahan tumbuh lebih panjang dan lebih tebal, membentang setengah dari langit. Tian Bao meraung, bayangan guntur tombak. Saya melihat bola cahaya tiba-tiba bergegas menuju Xiao Yan. Bola cahaya setinggi Zhang, seluruh tubuhnya merah, dan terbakar dengan api. Dimanapun ia lewat, apapun yang disentuhnya akan terbakar dengan api. Suara melengking, bola cahaya mendesing dan terbang ke arah Xiao Yan. Angin panas menerpa wajah Xiao Yan. Itu membuatnya goyah untuk sementara waktu. Cailin sudah berubah menjadi gas dan membangun dinding, tapi dia kedinginan, dan ketika dia panas, dia tidak bisa diam. Rong tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Melihat bola cahaya akan mengenai Xiao Yan, mereka berdua ketakutan untuk sementara waktu, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat. Xiao Yan berpikir bahwa bahkan sebagai Kaisar Dou, ketika dia tidak berdaya, dia masih sangat lemah. Bola cahaya hendak menyentuh Xiao Yan, dan aku melihat lampu merah menyala setengah lingkaran dan menutupi Xiao Yan di dalamnya. Bola menyentuh lampu merah dan jatuh ke kolam seperti kepingan salju. Seperti menghilang di Tian Bao melihatnya dan tercengang untuk beberapa saat. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan kekuatan yang begitu kuat. Sebuah bola cahaya besar muncul lagi. Kali ini, bola itu 2 kali lebih besar dari sebelumnya, dan pecah melintasi langit dan menutupi bumi. Xiao Yan tidak membuat gerakan apapun, hanya berdiri di sana dengan tenang. Tidak ada tindakan yang dia lakukan akan berhasil. Bola itu pecah. Bahkan jika itu adalah dinding tembaga dan dinding besi, itu tidak berguna sama sekali, hanya ada kicauan, dan tidak ada gerakan. Sama seperti sebelumnya, ketika bola menyentuh Xiao Yan, dia melihat kilatan cahaya berbentuk busur dan menghilang seketika. Tian Bao merasa cemas ketika dia melihat adegan ini. Dia melambaikan tangannya, dan pistol petir yang dia pegang menabrak Xiao Yan, hanya untuk mendengar gemuruh guntur, sambaran petir, dan kemudian, hujan deras mengikuti. Xiao Yan, dan dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Xiao Yan bergidik dan bersin keras. Seekor naga hantu tiba-tiba melintas di depan matanya, menghadap pistol petir, terbang menjauh.
Begitu dia mendekatinya, dia membukanya mulut dan menelan pistol di perutnya. Xiao Yan sangat gembira untuk sementara waktu. Dan Long yang ditaklukkan olehnya muncul lagi, itu adalah Tianzun. Xiao Yan berteriak, Kang Long menyesal. Dengan segel di kedua tangan, naga itu berputar dan menari, bergegas menuju Tian Bao. Ketika mendekati Tian Bao, Dan Long mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, dan sesosok melonjak keluar. Itu adalah Tianzun. Dia melipat tangannya dan berkata kepada Tian Bao, 17 saudara baik, mengapa kamu juga di sini? Tian Bao tersenyum pahit, tidak mungkin, tugas yang diberikan oleh pemimpin aliansi harus diselesaikan. Wajah Tianzun kemudian dia menunjukkan rasa ingin tahu, dan dia berkata, misi baru apa yang dimiliki pemimpin itu? Tian Bao menghela nafas dan berkata, biarkan aku datang ke Gunung Yunlan untuk menangkap seseorang. Tianzun tertawa dan berkata, tangkap Xiao Yan. Tian Bao mengangguk. Tianzun mencibir dan berkata, orang ini, kamu takut tidak dapat menangkapnya. Tian Bao terkejut. Dia menatap Tianzun dan bertanya, mengapa, apakah ada kesulitan? Tianzun menganggukkan kepalanya dan tersenyum berbicara, sangat sulit, karena saya ingin memblokir Anda. Tian Bao tertegun sejenak, dia tidak pernah berpikir bahwa orang yang memblokirnya pada akhirnya adalah Tianzun. Jadi dia mencibir dan berkata, ini kamu tidak bisa. Melihat mereka berdua berbicara tentang masa lalu, Xiao Yan di bawahnya sangat cemas. Dia tidak memikirkannya. Pada saat Guanjian, Tianzun ini masih jatuh dari rantai. Masuk akal bahwa jejak jiwanya telah terhapus oleh dirinya sendiri. Seharusnya tidak pada saat ini. Xiao Yan mengerahkan persepsi jiwanya untuk mendesak Dan Long. Dia melihat Tianzun tersenyum meminta maaf pada Tian Bao dan berkata, maaf, saudara 17. Tindakan Tianzun membuat Tian Bao terpana, lama. Sejauh yang dia ketahui, peringkat Tianzun tidak setinggi dia. Dia peringkat 18 Tianzun karena dia dipanggil Tianzun. Melihat ini, dia akan bertarung sendiri. Xiao Yan berteriak lagi, Olong pergi ke laut. Kemudian dia melihat Dan Long berguling, menelan Tianzun, dan kemudian dia membuka mulutnya untuk meludah. Saya melihat awan hitam mengepul seperti tinta, dan ketika dia melihat Tian Bao, dia menutupi mulutnya, kepala dan menutupinya. Kemudian, awan tinta lain keluar, kedua awan itu bertabrakan, dan saya melihat kilat yang menyilaukan, diikuti oleh guntur yang pecah. Petir berbentuk bola meraung ke arah langit. Begitu dia menyentuh pistol petirnya, ada ledakan, dan guntur dan kilat menyebar di langit seperti gelombang. Tian Bao meraihnya lagi, dan awan gelap lainnya masuk. Dengan tangannya yang besar, dia meraih awan gelap dan menghancurkannya ke seluruh awan. Saya melihat kilatan petir melintasi langit dan itu adalah guntur yang tumpul. Suara, Tian Bao meremas dengan dua jari, dan sambaran petir terjepit di tangannya. Ketika dia menyerang secara acak, kilat berubah menjadi bentuk seperti tombak dan terbang menuju Dan Long. Dan Long membuka mulutnya dan memuntahkan awan hitam, dan pergi ke Tian Bao. Kemudian, ada awan gelap lagi. Kedua awan itu bertabrakan, menyebabkan kilat yang menyilaukan, diikuti oleh suara gemuruh guntur, dan bola cahaya bertemu dengan senjata petir Tian Bao. Kedua benda itu bertabrakan, hanya untuk mendengar ledakan. Di sana adalah ledakan, dan guntur dan kilat menyebar dalam lingkaran seperti gelombang ketika sebuah danau bertemu dengan embusan angin. Xiao Yan terus mengarahkan Dan Long untuk menyerang Tian Bao, terkadang terkepung, terkadang menukik, dan terkadang terbang ke atas. Satu demi satu, bola cahaya menghantam Tian Bao. Xiao Yan menggunakan metode Xuan Chongqi lagi. Dan itu setelah beberapa saat, naga itu seluruh tubuh ditekan, dan kemudian ekor naga itu berayun dan menamparnya dengan keras. Dengan berbagai metode serangan, bahkan Tian Bao kewalahan untuk sementara waktu. Apakah batas waktu telah berakhir? Xiao Yan meledak ke dalam kegembiraan. Selama dia menjadi Dou Wang, maka dia dan Cailin akan berada dalam posisi yang aman untuk menang. Berpikir tentang mengalahkan Tian Bao, dia sangat bersemangat. Naga di langit semakin menari dengan gigi dan cakarnya. Jika Anda bisa membantai lawan Anda, maka Anda harus membunuh mereka semua. Dan Anda tidak boleh akomodatif, jika tidak Anda hanya bisa membiarkan harimau kembali ke gunung. Itu sangat buruk. Ada semakin banyak guntur di mulut naga, dan mereka menjadi semakin ganas, dan mereka semua memukul Tian Bao satu per satu. Betapa menyenangkan dan menyenangkan. Cailin di samping melihat kelemahan Tian Bao dan menggunakan metodenya sendiri. Menepuk Tian Bao dengan telapak tangan. Awalnya, hanya ada satu Dan Long, dan dia sudah tidak dapat melakukan apa yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba menambahkan skala warna lain, itu sedikit berantakan.
Dia merasa sedikit menyesal untuk sementara waktu, berpikir bahwa dia harus jangan lembek dulu. Bagaimana dia bisa lunak? Dia masih tidak bisa mengalahkan lawan. Doudi masih sangat kuat. Jika seseorang memiliki ide untuk melawan Doudi, dia akan benar-benar pusing. Turun ke tanah lagi dan lanjutkan. Ambillah, bahkan jika Anda putus asa, Anda harus menerimanya. Xiao Yan memandang Tian Bao, yang berjuang di langit, dan mencibir dalam hatinya. Jika dia berhasil, dia tidak akan pernah melepaskannya. Dia selalu kejam. Xiao Yan mengerahkan energi pendendam di tubuhnya dan mendesak api aneh untuk melarikan diri dari tubuh. Sekarang, satu-satunya hal yang masih memiliki beberapa mematikan adalah api aneh. Karena dia ingin membunuh lawan, dia harus menggunakan keterampilan uniknya. Dan keterampilan uniknya adalah api aneh. Kailin masih menamparkan si pembunuh dengan satu telapak tangan pada satu waktu. Ini adalah wanita gila, dan tidak mudah membuat wanita gila, tetapi Tian Bao benar-benar membuat wanita di depannya gila. Dalam hidup, saya lebih suka menyinggung ratus orang. Seorang penjahat tidak dapat menyinggung seorang wanita. Seorang wanita lebih sulit untuk dihadapi daripada seorang penjahat. Tapi Tian Bao benar-benar menyinggung seorang wanita, dan wanita ini masih merupakan pembangkit tenaga listrik puncak di benua Douqi. Ada jalan buntu, pilih saja jalan buntu, sama sekali tidak ada jalan lain. Bunuh, kejar dan bunuh dengan gila-gilaan. Xiao Yan melihat bahwa Cailin telah mengubah salah satu telapak tangannya menjadi palu, dan menghancurkannya dengan keras di Tian Bao. Itu adalah palu godam yang berbentuk seperti batang kayu, menempati setengah dari langit dan itu sangat bersahaja dan vertikal. Dia menabrak Tian Bao. Palu itu membawa badai besar dan meraung dan menyerang Tian Bao. Dia menuangkan dendamnya yang kuat ke palu, mencoba yang terbaik, dan menghancurkannya. Di depan kekuatan yang ganas tidak peduli seberapa kuat Nintendo, sulit untuk memblokirnya. Pukulan fatal. Palu menghantam tubuh Tian Bao, membuat suara tumpul. Tubuh Tian Bao berayun di udara dan perlahan jatuh. Serangan Cailin tidak rileks. Dia mengubah palu menjadi satu, langsung berubah menjadi pedang tajam dan menusuk Tian Bao. Tubuh pedang itu bersinar terang, memancarkan cahaya putih perak. Itu sangat menyilaukan. Ketika tubuh pedang hendak menusuk Tian Bao, saya melihat Tian Bao memukul balik dan melemparkan senjata petir. Dilemparkan, dia juga menyimpan kehidupan gerakan hemat. Pistol petir mengenai pedang perak pertempuran Qi Cailin, dan kemudian dia mendengar kicauan. Percikan api tersebar, dan asap berserakan. Tubuh Cailin bergetar, dan dia mundur beberapa langkah. Dou Zun peniru ini masih sedikit kuat. Tangan mati rasa Cailin memadatkan energi dendamnya lagi, mengubahnya menjadi parang. Dengan rengekan, dia menebas parang. Ini benar-benar tipuan. Dia hanya ingin mengambil nyawa pihak lain. Setelah teknik rahasia Tian Bao gagal, seluruh tubuhnya menjadi lunak untuk sementara waktu. Saat itulah dia yang paling lemah. Dan dia sudah mengerahkan dendamnya. Setelah serangan terus-menerus Cailin, melihat lawannya akhirnya melemah, dia tertawa sejenak. Seringkali waktu tergelap adalah ketika cahaya akan datang. Tian Bao sangat bangga sekarang, sisanya tertekan dan menangis. Ketika seseorang berpikir untuk menangis, ini juga saatnya dia pergi ke ujung gunung. Tian Bao sekarang berpikir untuk menangis. Tangisan seorang pria akan menjadi tangisan yang paling sepi dan tak berdaya. Siapapun, di depan air mata seorang pria, akan memiliki jejak kesedihan di hati mereka. Tapi Cailin bukan salah satu dari orang-orang ini. Dia tidak memiliki kesedihan, tetapi hanya kekejaman. Dia akhirnya mengangkat pisau jagal terakhir, tetapi itu hanya telapak ki pertempuran murni, tetapi telapak tangan ini juga yang paling mematikan. Begitu serangan diluncurkan, orang yang menderita pasti akan mati. Cailin menyipitkan matanya dan tersenyum dengan senang hati. Aku menamparnya dengan satu telapak tangan, yang paling mematikan. Kaisarian menyelamatkan hidupku, aku punya informasi untuk diceritakan. Tian Bao akhirnya tidak bisa menahan diri ketika Cailin hendak mengambil telapak tangan itu. Dia memohon belas kasihan. Mendengar dia mengatakan ini, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk memblokir, tapi itu adalah blok pertama yang sangat lemah. Tetapi Cailin memiliki hati yang baik, jadi dia meletakkan telapak tangannya di udara. Xiao Yan berkata dengan dingin, silakan, aku mendengarkan. Tian Bao mengangkat matanya yang kabur dan berkata dengan nada rendah, suara lemah. Dia bergumam, apakah Anda ingin tahu di mana Master Sekte Yun Yun? Xiao Yan tertegun sejenak, dan hatinya sakit hebat. Sepertinya sesuatu terjadi pada Yun Yun akhirnya. Ini benar-benar berita buruk. Dia menatap Tian Bao dengan dingin, katakan padaku, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu.
Tian Bao melirik Cailin dengan takut-takut, dan dia berkata, biarkan wakil pemimpin meletakkan tangannya. Xiao Yan melirik Cailin, dan melihat bahwa dia meletakkan tangannya dengan patuh. Xiao Yan menoleh ke Tian Bao lagi, dan berteriak dengan tajam, katakan dia. Tian Bao ragu-ragu sejenak, lalu melirik Xiao Yan dengan patuh, dan berkata, dia ada di aliansi dunia bawah. Saya melihat awan hitam dengan cepat melonjak di bawahnya, membungkusnya dalam sekejap, dan terbang ke langit. Cailin tiba-tiba ki pertempuran dengan kedua telapak tangan berbalik dan membanting ke arahnya, hanya untuk mendengar beberapa suara teredam. Ki pertempuran menghantam awan gelap, seperti memukul bola kapas, dan itu tidak berhasil sama sekali. Awan gelap itu berguling menjauh cepat untuk sementara waktu. Cailin Douki berubah menjadi sayap dan terbang untuk mengejar, tetapi setelah hanya beberapa menit dia melihat bahwa awan itu menghilang. Seberapa cepat, Cailin menghela nafas dalam hatinya, dan dengan enggan mendarat dari langit. Kekuatannya masih terbatas. Ah! Menonton Tian Bao pergi, Xiao Yan merasa sedikit menyesal, hanya karena dia mendengar kalimat seperti itu, sehingga pihak lain melarikan diri. Keduanya melihat ke medan perang yang tenang. Ada kekacauan di mana-mana. Kayu gelondongan tergeletak di tanah. Tanah itu juga penuh dengan lubang dan lubang. Pergerakan perang ini tidak kecil. Xiao Yan mengingat pertempuran tadi, dan hatinya masih sedikit kosong. Jika yang kuat menantang dirinya satu persatu, jangan berharap kedamaian di sisa hari ini. Ini hanya yang mulia surgawi ke-17, bagaimana dengan surgawi? Yang mulia dihitung di atas. Xiao Yan tidak berani membayangkan. Dia benar-benar tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik puncak telah muncul di benua Douki ini. Itu mengejutkan. Yun Yun, pembangkit tenaga listrik puncak Douseng dari Jiushuan, juga telah jatuh ke dalam aliansi dunia bawah. Lawan ini terlalu kuat, lain kali dia akan menerobos. Itu adalah sarang harimau Longtan. Yang tidak bisa dia terima adalah bagaimana Yun Yun akan jatuh ke lawan musuh. Apakah dia tidak melawan? Atau apakah perlawanannya tidak efektif? Itu membuat kepalaku pusing. Sudah lama aku tidak seperti ini. Pusing bukanlah pertanda baik. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke Cailin, mencari bantuan dan bertanya. Saat ini, hanya Cailin yang bisa memahami suasana hatinya, dan hanya dia yang bisa mengerti. Akhir yang memalukan, Santo petarung peringkat 9, apakah Anda benar-benar jatuh cinta pada musuh? Cailin memandangnya dan tersenyum sedikit. Itu adalah senyum yang menghibur, senyum yang penuh perhatian, dan senyum yang membesarkan hati. Dia berkata, lihat lagi, dengarkan lagi, mungkin ada sesuatu yang berubah. Desas-desus dan desas-desus tentang orang suci menyebar dengan sangat cepat, tunggu saja dengan tenang. Hati Xiao Yan yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar kata-kata Cailin. Analisis semacam ini cukup masuk akal. Dia menemukan tempat duduk, dan ketika menekuk tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan dendam di tubuhnya. Untuk sementara, dia menutup matanya dan melihatnya dengan persepsi jiwanya, dan dia melihat bahwa energi dari luar bergegas menuju tubuh. Cairan itu menetes penuh siklon dan berubah menjadi padat berbentuk belah ketupat. Xiao Yan hanya merasakan kejutan, dan merasakan Douki yang ganas berlari di sepanjang Fenjue. Setelah itu, dia berhasil dipromosikan, dan dia akhirnya dipromosikan dari Dou Master menjadi Big Dou Master. Melihat Cailin lagi, wajahnya menunjukkan kegembiraan ekspresi. Dia juga berhasil maju, dan menjadi Dou Huang bintang 6 dalam satu gerakan. Ini adalah hasil yang bagus, dan pencapaian ini menunjukkan bahwa kultivasinya sangat efektif. Xiao Yan berdiri dari tanah, melirik Cailin, dan melihat bahwa Cailin juga menatapnya, dan mereka berdua menunjukkan senyum penuh pengertian. Xiao Yan terdiam beberapa saat dan akhirnya berkata, pergilah ke dunia bawah. Untuk mencarinya, Cailin mengangguk setuju. Keduanya kembali ke jalan yang sama. Tetapi ketika mereka mencapai tempat mereka keluar, lubang terbuka itu benar-benar terhalang. Siapa yang memiliki kekuatan seperti itu? Lihat tempat ini dan tidak bisa masuk. Xiao Yan sekali lagi mengambil penguasa Xuanchong. Dia mengetuk semua tempat dengan penuh semangat, hanya untuk menemukan bahwa ada tanah yang kokoh di bawahnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tempat di Gunung Yunlan telah berubah. Dalam waktu yang sangat singkat, perubahan besar telah terjadi. Tampaknya jika Anda ingin menemukan Guhe di sini lagi, itu adalah mimpi bodoh. Anda memiliki untuk pergi dari sini. Tinggal juga mati. Setelah pergi dari sini, cari petunjuk baru, dan akhirnya temukan lokasi pasti dari dunia bawah. Keduanya berjalan menyusuri jalan Izumo Lanshan, melihat pemandangan di jalan, dan mereka penuh emosi untuk sementara waktu.
Ketika mereka datang, ada 6 orang, tetapi ketika mereka kembali, mereka menjadi 2. Mereka tidak bisa membantu tapi merasa sedikit tersesat. Itu juga akan jatuh ke tangan aliansi dunia bawah. Lawannya terlalu kuat, dosen 9 putaran, seseorang dengan keterampilan seperti itu. Jika ditempatkan di seluruh benua Douki, dianggap super pembangkit tenaga listrik, dan tidak ada yang berani memprovokasi itu. Tapi dia sebenarnya tapi itu hilang. Ini sangat aneh. Xiao Yan masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya, dan merasa bahwa Yun Yun seharusnya baik-baik saja. Jika bahkan Yun Yun memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka keluarga Xiao bahkan tidak ingin ada di benua Douki. Ketika dia memikirkan hal ini, hati terasa sedikit lebih rileks. Masih ada banyak harapan untuk kelangsungan hidup mereka. Xiao Yan berpikir, mungkin dia akan kembali ke desa kecil tempat tinggal Linger. Jika mereka ada di sini, mereka pasti akan ada di sana. Xiao Yan memberi tahu Kailin tentang pikirannya, dan Kailin langsung setuju. Jadi, keduanya pergi ke desa tempat tinggal Linger. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan desa kecil itu. Xiao Yan masih sedikit gelisah. Apa yang akan mereka lakukan jika Yun Yun tidak ada di sana setelah mereka masuk? Ini benar-benar menyedihkan. Orang tidak boleh mengalami kesusahan. Begitu dia marah, dia akan lesu ketika dia melakukan sesuatu. Xiao Yan seperti ini, dia tidak bisa mendapatkan energinya sama sekali. Jantungnya naik turun. Apa yang terjadi? Itu sangat menjengkelkan. Benar-benar menjengkelkan. Saat memasuki desa, Xiao Yan diam-diam membuat permintaan. Jika Yun Yun dapat ditemukan di sana, dia bersedia memberikan kontribusi untuk desa, bahkan jika desa itu direnovasi lagi. Bahkan jika seluruh desa direnovasi, dia merasa bahwa terlebih lagi, dia adalah menantu di desa ini. Ai Fang juga salah satu istrinya sekarang. Istrinya sekarang terlalu banyak. Apa gunanya seorang pria yang menginginkan begitu banyak istri? Wanita juga sama. Dia menghela nafas. Itu semua karena keserakahan. Rumah-rumah masih rumah-rumah itu, dan jalan-jalannya masih sama. Desa kecil itu sunyi dan sunyi, seperti surga. Keduanya menginjak tanah yang akrab. Mereka berjalan ke desa kecil itu lagi. Dari waktu ke waktu, seseorang keluar dari jalan, atau yang tua atau yang muda memberi mereka pandangan keriput, dan kemudian dengan cepat menghindar ke dalam rumah. Mereka tampaknya sedikit takut pada mereka. Xiao Yan berpikir, ini sangat tidak pantas. Mereka tidak merampok atau menjarah, jadi apa yang harus ditakuti? Tapi penduduk desa memiliki pandangan itu. Aneh. Cailin akan memberi mereka senyum ramah, tetapi senyumnya segera memicu reaksi berantai. Penduduk desa itu dengan cepat kembali ke rumah dan menutup pintu dengan keras. Penduduk desa jelas tidak ingin melihat mereka. Orang-orang sama misteriusnya dengan Yun Lanshan. Cailin menyerah pada upaya ini dan mengubah wajahnya menjadi dingin untuk sementara waktu. Karena orang tidak suka melihat senyumnya, lalu mengapa dia harus tertawa? Ini benar-benar memanjakan diri sendiri. Segera dia datang ke halaman kecil Linger. Pintunya dibiarkan terbuka. Dia dengan lembut mendorongnya terbuka, dan berjalan masuk dengan tenang. Kemudian dia melihat ke dalam dari jendela rumah, dan melihat 4 orang, seperti ban lumpur, tercengang. Duduk dengan ekspresi frustrasi dan kekecewaan di wajahnya. Itu Yun Yun dan yang lainnya. Apakah mereka hidup atau 4 orang mati? Xiao Yan sedikit khawatir. Bagaimana jika keempat orang ini mati? Ya Tuhan, aku tidak bisa membayangkannya. Saya berharap mereka masih hidup. Xiao Yan mengetuk pintu dan memanggil dengan suara rendah, Yun Yun, Yun Yun. Orang yang seperti ban lumpur itu bergerak sedikit, dan tampak sedikit bahagia. Kemudian, dia menoleh dan melihat ke pintu, percaya bahwa dia akan pergi dari sana dia masuk. Tetapi suara yang dia teriakkan tidak terdengar lagi, dan pintu masih tidak bergerak. Yun Yun yang bahagia mengeluarkan tangisan sedih, menundukkan kepalanya lagi, dan duduk di sana seperti ban lumpur. Hilang amarah. Xiao Yan berpikir, sepertinya orang harus memiliki harapan. Jika orang kehilangan harapan, hati mereka akan mati, dan tubuh mereka juga akan mati. Xiao Yan tertawa, dia berpikir bahwa keempat orang ini adalah orang-orang yang penuh dengan kesedihan di hati mereka. Tidak ada yang lebih sedih dari ini di dunia. Rasa sakit kehilangan suami. Dia melangkah dengan keras dan melangkah keluar. Ada bunyi gedebuk-buk, dan kemudian membanting pintu. Ketika pintu berderit, keempatnya menoleh pada saat yang sama. Kemudian senyum muncul di wajah kaku. Yun Yun berteriak dengan wow, dan dia bergegas ke tanah. Tangan Xiao Yan, dia berkata, aku seharusnya tidak memukul tamparan itu. Xiao Yan tertawa,
Tetapi dia berkata, bagaimana kamu bisa lolos? Yun Yun berkata, ketika angin datang, aku akan menarik biarkan mereka melarikan diri keluar angkasa dan mencarimu dan Cailin lagi. Mereka sudah lama pergi. Setelah angin berhenti, kami mencari di dalam dan tidak bisa melihatmu. Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dunia bawah itu besar? Yun Yun menggelengkan kepalanya, dia berkata, lebih jauh, jalan akan diblokir. Itu hanya kolam besar, kami juga telah menyelamatkannya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Yun Yun mengangkat kepalanya dan keluar dari pelukan Xiao Yan, menyeka air mata di wajahnya, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kamu keluar? Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata, itu ada di kolam yang kamu selamatkan. Beberapa hari di sarang, saya bertemu dengan Dianling, dan dia melarikan diri setelah memberi saya petunjuk. Dikatakan bahwa kolam itu bernama Suan Huangji. Mata Linger melebar karena terkejut, dan dia berkata, kamu berada di Suan Huang. Jili, itu tempat ini sangat besar, dan banjir sepanjang tahun. Xiao Yan bertanya dengan takjub, apakah itu sangat besar? Linger berkata, ini sangat besar. Kailin sedikit ragu. Dia berkata, tapi saya tidak berpikir itu sangat besar, hanya sampai tumit sepatuku. Linger menatapnya dengan sepasang mata almond yang indah, dan berkata dengan ragu, apakah kamu pergi ke alam Suan Huang? Cailin bertanya dengan tidak dapat dijelaskan, mungkinkah ada satu lagi di Suan Huang? Alam, berlama-lama kemudian dia berkata, saya tidak tahu tentang ini, tetapi menurut apa yang saya dengar, alam Suan Huang seharusnya sangat besar. Melihat keduanya masih berdebat, Xiao Yan berkata, berhentilah membahas masalah ini, mari kita analisis ini dulu. Kemudian, dia memandang Ai Fang dan bertanya, katakan padaku, apakah kamu tahu 17 yang mulia surgawi? Berseru, maksudmu Tian Bao. Xiao Yan mengangguk, Ai Fang melanjutkan, aku tahu, dan aku sangat akrab dengannya. Xiao Yan memandang Ai Fang dan berkata, ceritakan tentang dia. Ai Fang melihat itu Xiao Yan serius, Fang buru-buru berkata, dia dan aku tidak bersalah. Kailin sangat senang, dia berkata, Siang Gong tidak menanyakan ini padamu, apa yang kamu bicarakan? Ai Fang menghapusnya, menyeka keringat dari dahinya. Dia berkata, bukankah ini sedikit khawatir, jika dia curiga, maka aku tidak tahu. Xiao Yan juga tertawa dan berkata, aku tidak begitu curiga pada suamimu, ceritakan saja tentang situasi Tian Bao. Ai Fang memikirkannya dan berkata, Tian Bao dan Tian Zun memiliki hubungan yang baik. Selama kultivasi mereka, keduanya sering berkomunikasi. Kemudian, mereka semua bergabung dengan dunia bawah. Tian Zun peringkat terakhir, Tian Bao adalah yang terakhir kedua, tetapi kekuatan Tian Bao telah meningkat pesat baru-baru ini, dan dia sangat populer. Pemimpin aliansi menghargainya dan mengirim mereka keluar untuk melakukan sesuatu. Xiao Yan bertanya, kalau begitu, apakah Anda tahu siapa pemimpin aliansi mereka? Petik 2 titik. Ai Fang memikirkannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak tahu tentang yang ini, saya ingin mencari tahu, tetapi mereka tidak memberi tahu saya. Xiao Yan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu ini? Ai Fang mengangguk dengan penuh semangat, bertanya lagi, apakah Tian Bao ada di sini baru-baru ini? Ai Fang kemudian berkata, saya tidak begitu tahu. Dia pergi ke langit dan melarikan diri. Bahkan jika dia datang, akan sulit bagi kita untuk mengetahuinya. Xiao Yan mengangguk dan berkata, dia menggugat saya dan Cailin, mengatakan bahwa Yunyun membiarkan orang-orang dari aliansi dunia bawah menangkap saya sedikit bingung, itu benar-benar rencana untuk menunda tentara. Ai Fang tertawa dan berkata, ini bukan tipuan. Dia tidak punya otak. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata, ya, ini bukan awalnya. Ai Fang tersenyum dan berkata, jika menurutmu ada, maka ada, aku juga, malas berdebat denganmu, mengatakan bahwa dia memilikinya akan menunjukkan kecemerlanganmu. Xiao Yan tersenyum dan berkata, saya tidak berpikir itu menarik untuk tinggal di pegunungan Yunlan lagi. Jika tidak, mari kita mundur. Yun Yun berkata dengan terkejut, saya tidak akan menangkap Guhe hidup-hidup. Xiao Yan dengan percaya diri berkata, tentu saja dia akan ditangkap. Dan dia masih ditangkap hidup-hidup, tetapi dia tidak akan ditangkap sekarang, tetapi akan ditangkap di masa depan. Yun Yun mengangguk, apa yang dikatakan Xiao Yan, begitulah adanya. Tidak perlu pergi, saya berdebat dengannya. Sekarang, dia adalah pemimpin aliansi, semuanya harus dipatuhi olehnya, dan orang lain tidak berhak berbicara. Xiao Yan melirik rumah itu, lalu melihat ke halaman lagi. Dia berkata kepada Linger,
biarkan ruang Yunyun diblokir, dan sembunyikan, sehingga tidak ada orang lain yang bisa menemukannya atau masuk. Ini akan sangat aman, Linger berkata, dengarkan kakak iparku. Xiao Yan berkata kepada Yun Yun, blokir itu. Yun Yun mengangguk, dan setelah beberapa orang meninggalkan halaman, dia membuat sidik jari. Udara, dan melihat gelombang perak putih berkedip, dan rumah itu segera menghilang. Kemudian, beberapa orang mengambil langkah besar dan berjalan menuju luar Gunung Yunlan. Xiao Yan menghela nafas saat dia berjalan, merasa itu tidak efektif kembali. Semua orang juga sedikit tertekan. Yunlanshan ini benar-benar membawa sedikit nostalgia emosional kepada semua orang. Saya pergi dengan lembut diam-diam, selamat tinggal, Yunlanshan. Setelah meninggalkan desa kecil dan melangkah di lereng bukit, beberapa orang sedang berjalan ketika mereka melihat jalan tanah yang tinggi di depan mereka bergerak cepat, seolah-olah ada sesuatu yang merangkak di bawahnya. Xiao Yan mengangkat tangannya sebentar untuk menghentikan semua orang di trek. Sebelum mengetahui situasinya, lebih baik tidak bertindak gegabah. Dia berbalik dan bertanya kepada Ai Fang, gerakan macam apa yang kamu lihat? Ai Fang juga tercengang, mendengar Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri. Dia gemetar hebat. Dia berkata, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Aku tidak tahu apa itu. Xiao Yan bertanya pada Linger, bagaimana menurutmu? Kulit merah muda Linger berubah, dan dia berteriak, ini mereka. Ai Fang segera mengikutinya, memikirkannya. Dia menutupi wajahnya dengan erat untuk sementara waktu dan berkata, orang-orang dari dunia bawah adalah orang-orang dari dunia bawah. Xiao Yan memandang mereka berdua dan bertanya dengan bingung, apakah orang-orang di dunia bawah menakutkan? Kailin berkata, itu tidak menakutkan. Para prajurit datang untuk memblokir, ada Yun Yun, dan 9 orang, balik Do Seng ada di sini sekarang. Apa yang kamu takutkan? Itu benar-benar membuat orang tertawa. Ai Fang tersenyum malu, dan berkata, ini tidak akan membiarkan orang-orang di dunia bawah menakutimu. Apakah itu rusak? Begitu mereka muncul, mereka bahkan mengalami kram kaki. Xiao Yan berkata dengan sangat terkejut, katakan padaku, mengapa kamu begitu takut pada mereka? Ai Fang menunjuk tangannya dan berkata, lihat itu tidak datang. Xiao Yan mengangkat matanya dan mengikuti jari-jarinya, dan melihat bahwa itu tampak seperti laba-laba. Tetapi itu adalah tubuh manusia, kepala manusia, dan massa hitam. Hanya untuk mendengar mereka memantul dari tanah dan bergerak. Begitu menemukan sesuatu yang menghalanginya, ia menembakkan garis putih dan menembak langsung ke objek yang menyerang. Kemudian tubuhnya berayun ke atas, berkedip-kedip dan berayun. Melihat pemandangan ini, bahkan Xiao Yan merasa kulit kepalanya mati rasa untuk beberapa saat. Orang macam apa yang ada di dunia bawah ini? Meskipun Yun Yun adalah peringkat 9 Dousage, esensinya adalah seorang wanita, dan seorang wanita memiliki kelemahannya sendiri. Ketika dia melihat lawan ini, dia berteriak. Xiao Yan menatapnya seperti ini, dan sangat cemas untuk sementara waktu. Bahkan Do Seng takut untuk membentuk, maka pertempuran ini tidak mungkin untuk dilawan. Cailin memandang Yun Yun sedikit panik, dan tiba-tiba berlari ke Douki, dan bergegas dengan lambaian tangannya. Seorang Douki melonjak keluar. Saya melihat Douki sedikit ketika mereka bersentuhan dengan Spider-Man. Mereka membuka mulut mereka dan menelannya. Segera, dengan bunyi gedebuk garis putih panjang melesat dan mengenai Cailin. Cailin sibuk bertarung dengan perisai untuk memblokir mereka. Cairan putih itu mengalir turun seperti tetesan hujan. Cailin sibuk menjalankan ki pendendamnya, mengubah ki menjadi penutup, dan menutupi dirinya. Mendengar suara menyengat yang konstan, Spider-Man dengan cepat datang. Seketika naik ke tudung Douki Cailin, dan segera lapisan jaring terbentuk di tudung. Hanya dalam sekejap, tudung Ki menunjukkan warna belang-belang, dan sepertinya terkorosi. Tudung Douki menjadi lebih dan lebih semakin tipis, bahkan sisik warna di dalamnya bisa merasakannya. Dia untuk sementara memanggil energi dendam dari topan dan menyuntikkan semuanya ke kap mesin untuk memperkuatnya lagi. Yun Yun baru bangun dari keadaan pusing ketika dia melihat bahwa skala warna dalam kondisi kritis. Dia buru-buru menjepit jarinya, dan ruang itu terkilir. Dia hanya mendengar suara klak, dan ada gelombang seperti air yang memanjang di angkasa. Dalam sekejap, Spider-Man terlibat, dan aku melihat aliran udara besar menekan ke arah mereka. Orang yang disentuh mendengar ledakan, dan orang itu terbang tinggi, dan diangkat keluar untuk sementara waktu. Setiap kali Yun Yun sejari terjepit, sebaliknya salah satu Spider-Man terbang keluar. Xiao Yan memperhatikan dari samping, dan hatinya berangsur-angsur menjadi tenang.
Spider-Man yang menonjol ini benar-benar membuatnya pusing. Untungnya, Yun Yun masih bisa menghadapinya. Jika dia tidak berdaya, maka kembalinya Yun Lanshan hari ini akan adil. Itu menjadi jebakan Yun Lanshan. Melihat Yun Yun terus mencubit jarinya, Spider-Man juga mengubah strateginya. Mereka tidak lagi menyerang ke depan, tetapi terus menyemprotkan cairan putih, yang kental dan sangat korosif. Selama menyentuhnya, itu akan membusuk. Bahkan jika itu seperti dendam, itu akan membuatnya sangat mudah berkarat. Apalagi, cairan putih susu meresap, dan selama ada kesempatan, itu akan menyebar ke atas, yang sangat menyakitkan. Untungnya, tempat ini datar. Jika ada hutan atau tebing, pikir Xiao Yan, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Manusia laba-laba itu akan menghubungkan cairan putih yang mengambang di mana-mana, dan membentuk jaring yang kuat. Selama mereka terjebak di dalamnya, maka jangan pikirkan itu. Segera setelah saya memikirkan hal ini, saya melihat bahwa cairan putih mengambang itu seperti jembatan lengkung, menembakkan busur yang indah. Dalam sekejap, saya membangun rumah cairan setengah lingkaran dengan mereka, menjebak mereka semua untuk sementara waktu. Di tengah, jaringnya padat dan elastis. Tidak peduli seberapa kuat pertempuran Ki membombardirnya, itu tidak akan rusak sedikit pun. Bahkan orang yang kuat seperti Yun Yun tidak memiliki tindakan balasan untuk sementara kuat, sangat kuat. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat penutup jaring, mengerahkan ki pendendamnya, mengaktifkan api aneh, lolos dari jari-jarinya, dan melihat api kuning muda melompat di jari telunjuk kanannya. Dia mencoba menyentuh jaring, hanya untuk mendengar suara itu adalah bau terbakar yang kuat, dan orang yang tersedak terus batuk. Cailin menutup hidungnya dan terus memarahi Xiao Yan, menyuruhnya berhenti dengan cepat. Tapi Xiao Yan masih menyuntikkan energi dendam ke dalam api. Biarkan api aneh itu berkobar dengan ganas, dan kemudian membakar penutup jaring dengan keras. Asap hitam tebal naik, dan bau terbakar yang menyengat telah dibor ke hidung orang. Semua orang di garis lurus berkata batuk. Spider-Man melihat jaringnya direbus, jadi dia menyemprotkan cairan putih susu lagi, dan menyuntikkan banyak dendam ke dalamnya. Jaring itu menjadi lebih kuat untuk sementara waktu, dan api aneh itu naik lagi, dan berhenti berputar. Xiao Yan hehe mencibir, dia tidak percaya ada sesuatu yang bisa menahan api aneh. Dengan suhu yang begitu panas, baja apapun akan berubah menjadi kabut, apalagi cairan biasa. Itu meledak menjadi api, dan melemparkan dirinya ke penutup jaring, jaring menyusut kembali, dan asap hitam tiba-tiba naik. Xiao Yan tersenyum bahagia, dia pikir dia tidak akan ada hubungannya dengan penutup jaring, tetapi tampaknya tidak demikian. Api aneh itu masih sangat kuat dalam menangani cairan. Dengan pukulan yang begitu mudah, api itu berguling naik. Selama mereka bertahan sebentar, jaringnya akan terbakar. Manusia laba-laba itu tampak terkejut, bertanya-tanya mengapa api di tangan Xiao Yan begitu kuat. Mereka memantul kembali jauh, tetap di tempat untuk sementara waktu, tidak berani untuk bergerak dengan mudah. Menyerang orang masih perlu memilih waktu, dan itu tidak cukup untuk sembrono. Spider-Man juga tahu strategi. Setelah mengamati untuk waktu yang lama, mereka menyemprotkan aliran cairan ke mereka. Mereka masih sangat pintar, melihat keanehan api di depan mereka, tetapi orang yang memegang api itu lemah. Selama ki pertempurannya terus-menerus dikonsumsi, ki pertempurannya akan habis dan dia akan jatuh ke dalam kelemahan. Jika dia menyerang lagi saat ini, dia akan mati, mampu meraih kemenangan besar, jenaka, bahkan lebih pintar dari manusia. Xiao Yan terus memanggang jaring, tetapi secara bertahap dia merasa bahwa balas dendamnya sedikit lemah. Nyala api di jari-jarinya berkedip, dan akhirnya memudar, hanya sekelompok kecil percikan yang tersisa. Percikan api menghilang. Xiao Yan agak bodoh untuk sementara waktu, apakah dia benar-benar ingin membiarkan Spider-Man berhasil? Dia mengeluarkan pil kihui dari cincin Na dan melemparkannya ke mulutnya. Dia hanya merasakan energi pendendam mengalir di sepanjang meridian. Dia melompat dan dengan cepat melarikan diri dari tubuhnya. Kumpulan percikan di jari-jarinya berkelebat lagi. Spider-Man yang hendak menyerang berhenti sejenak. Mereka memandang Xiao Yan dengan takjub, dan menyaksikan kumpulan api aneh di tangannya. Kailin siap untuk pergi. Selama ki pertempuran Xiao Yan habis, dia akan segera melancarkan serangan. Dia percaya bahwa hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia bisa menang. Menghadapi musuh yang kuat, dia hanya bisa bertarung tanpa henti, situasinya dapat dibalik. Spider-Man tampaknya sangat kuat, tetapi masih ada peluang untuk memenangkan pertempuran yang menentukan dengan mereka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, ada kalanya dia lemah.
dan di mana kelemahan Spider-Man hanya dengan menyerang yang lemah kita bisa mengatasi yang kuat. Setelah api muncul lagi, wajah Xiao Yan menunjukkan senyum bahagia. Selama dia memiliki api aneh di tangan, dia akan meluncurkan serangan terakhir. Dia menggunakan persepsi jiwanya untuk menyesuaikan suhu api aneh ke yang tertinggi, dan kemudian, menuju jaring laba-laba dia bergegas ke tempat itu. Dia merasa bahwa dia memegang senjata tajam di tangannya, dan dia mencari target serangan, dan target itu tepat di depannya. Dia melemparkan Kiki dan di mulutnya lagi. Douki berguling di sepanjang meridian. Pada saat yang sama, api di jari juga menjadi kuat lagi. Mereka disemprotkan ke arah jaring api. Begitu jaring laba-laba menemukan api aneh, ia menyusut kembali dengan keras, dan bau terbakar segera menyebar. Ini adalah bau yang menyengat. Setelah menghirup otak, saya merasakan perasaan linglung melonjak, dan kepala saya terasa mengantuk selama beberapa saat. Sementara Xiao Yan dengan cepat menahan napas untuk mencegah bau terbakar tersedot ke dalam tubuhnya. Dia mengerahkan ki pendendamnya lagi, mengaktifkan api aneh. Dia menukiknya, jaring laba-laba yang menyusut tiba-tiba berasap dan berubah menjadi bola. Hui Xiao Yan melihat efeknya untuk pertama kalinya, dan dia tidak melewatkan kesempatan seperti itu. Dia menyuntikkan energi internal yang terbatas ke dalam tubuhnya lebih dan lebih keras. Dia ingin melakukan upaya terakhir. Xiao Yan mengisi mulutnya dengan lebih dari selusin pil Qi kembali lagi, dan merasa bahwa energi pendendam di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih ganas. Jika dia ingin mencapai efek ini, hanya dengan menembus jaring laba-laba, dia bisa melakukannya. Melarikan diri. Jika dia terjebak dalam jaring ini, belum lagi hidup, saya khawatir akan ada banyak kesulitan dalam kematian. Pada akhirnya, bahkan kematian yang baik tidak akan bisa jatuh, jadi akan sedikit sengsara. Xiao Yan merasa jusnya akan mengeras dan bermutasi. Pada saat itu, ia bahkan tidak akan mampu menahan api yang tidak normal. Ini benar-benar menemui jalan buntu. Situasi ini tidak terlalu baik, dan sangat buruk. Xiao Yan menunggu pil obat untuk masuk ke perutnya dan merasa bahwa itu telah berubah menjadi ki pertempuran. Jadi dia dengan cepat memobilisasi ki pertempuran dari topan, melarikan diri dari tubuh, dan menyuntikkan api aneh. Api jari-jarinya muncul, dan menjadi lebih kuat. Seperti api unggun, umumnya, nyala api itu berdenyut, berkelap-kelip, membakar, dan berguling-guling ke arah sarang laba-laba. Semakin banyak sarang laba-laba yang berubah menjadi abu, menipis dari dalam, muncul lubang kecil, dan kemudian sepotong terbakar akhirnya. Seluruh lubang besar meskipun Spider-Man mencoba yang terbaik untuk menyemprotkan lebih banyak jus itu tidak tahan barbeque api aneh akhirnya terbakar. Xiao Yan melihat lubang yang muncul dan menyeringai. Ketika dia bahagia, dia secara alami tidak akan membiarkan dirinya menangis. Xiao Yan juga buru-buru memanfaatkan kesempatan ini. Tapi api aneh di tangannya tidak berkurang, masih memuntahkan sarang laba-laba yang menemukannya menyusut satu demi satu dan berubah menjadi abu. Xiao Yan melihat postur ini, selama dia bertahan untuk sementara waktu, jaring laba-laba akan terbakar. Dalam hal ini, tumpukan sarang laba-laba ini pasti akan memicu api. Xiao Yan menginginkan hasil ini, dia berharap api akan menyala. Melihat situasi ini, Kailin sangat senang untuk sementara waktu. Melihat Xiao Yan sibuk dengan keringat yang menetes dari dahinya, dia merasa sedikit tertekan. Dia adalah yang terbaik dalam mencintai suaminya dan sibuk menuangkan dendamnya sendiri ke dalam keanehan Xiao Yan. Api, Xiao Yan sedang terburu-buru dan berteriak cepat dan hindari ki pendendam yang memiliki atribut yin. Saat menghadapi api aneh, Anda hanya bisa menekannya. Jika douki saya cukup kuat dan api terkendali besar, douki yang Anda suntikkan mungkin dapat menekannya. Terbakar, tetapi tidak sekarang, ki pertempuran saya sangat lemah. Kailin mendengar apa yang dia katakan dan dengan cepat menarik ki pertempurannya. Pada saat ini, Linger sedang sibuk menuangkan ki aduannya ke dalam api. Dia berkata, ki tarung saya sangat lemah. Melawan ki, sifatnya adalah kayu, seharusnya makmur ketika menghadapi api. Ketika dia mengatakan itu, dia menuangkan pertempurannya sendiri ki ke dalamnya. Hanya mendengarkan suaranya, api yang dimuntahkan Xiao Yan seperti naga api. Melihat ini, Ai Fang buru-buru mengerahkan ki pertempurannya sendiri. Dia berkata, ki pertempuran saya juga milik kayu. Kemudian, dia menuangkannya ke dalam api yang aneh, hanya untuk melihat nyala api itu terbuka dengan ledakan keras. Ayo, api tiba-tiba menjadi lebih besar. Itu bergegas menuju jaring laba-laba dengan liar. Di bawah pengaruh api aneh, jaring laba-laba dengan cepat terbakar dan berubah menjadi abu dalam beberapa saat. Yun Yun melambaikan telapak tangannya, dan embusan angin meniup abunya.
Setelah meniupnya bersih, Xiao Yan mengendalikan api aneh dengan persepsi jiwanya, dan bergegas menuju Spider-Man. Api aneh itu menyala, dan selama itu ditembakkan ke Spider-Man, akan ada teriakan, dan kemudian langsung jatuh di bawah suhu tinggi dari api aneh. Ketika Linger dan Ai Fang melihat ini, secara spontan, mereka memobilisasi tubuh mereka dengan keras. Semangat juang mengalir ke dalam api aneh dengan hebat. Api yang menghanguskan menjadi semakin intens. Spider-Man mengerang dan mundur. Xiao Yan mengejar dan menyemprotkan api aneh ke arah mereka. Setelah beberapa saat, Spider-Man melarikan diri. Berlama-lama dan Ai Fang mengambil ki pertempuran di tubuh mereka, dan Xiao Yan dengan cepat menyingkirkan ki pertempurannya sendiri. Dia buru-buru duduk di tanah dan bermeditasi untuk memulihkan ki pertempuran. Ketika dia melihat energinya dari dunia luar, itu seperti seberkas cahaya kuning, dituangkan ke tubuh Xiao Yan satu demi satu, ki pertempuran disaring di meridian, dan akhirnya bergabung ke dalam topan. Setelah ini berlangsung selama hampir 1 jam, Xiao Yan merasakan ledakan kembung di tubuhnya, dan tiba-tiba terbangun dari keadaan kultivasi. Dengan sukses, Xiao Yan benar-benar menjadi petarung bintang 1. Xiao Yan berlari douki di meridian dan mengalami perasaan kelimpahan dan kemudahan. Ini adalah kekuatan. Dengan kekuatan ini, Anda dapat melawan yang kuat. Ini adalah tanda dan identitas. Dengan identitas dan tanda semacam ini, selama Anda berada di mana saja di Kekaisaran Jama, orang dapat melihat Anda. Jika Anda seorang tentara bayaran, Anda akan memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi kepala tim. Divisi pertempuran besar, sekarang di Kekaisaran Jama, masih sangat berpengaruh. Tapi bagi Xiao Yan, status ini tidak berpengaruh banyak padanya, ini hanyalah proses bertahap dari pemulihannya sebagai Kaisar Dou. Kailin juga merasakan getaran di tubuhnya. Dia berhasil dipromosikan, dan dia dipromosikan ke bintang lain. Dou Huang bintang 6, pangkat seperti itu sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di Kekaisaran Jama. Jika Anda tidak keluar dan bergaul dengan peringkat seperti itu, Anda juga bisa melakukannya. Ketika dia melihat Xiao Yan, dia merasakan temperamen yang bersemangat. Ketika dia naik peringkat, bahkan pandangan mental seseorang berubah. Sangat bagus bahwa itu menjadi lebih kuat. Orang-orang di benua Douki memiliki harapan untuk semua orang. Masuk akal untuk menjadi kuat. Bagaimanapun, yang kuat akan membawa banyak hal baik kepada orang lain. Xiao Yan berdiri dan melihat sekeliling, melihat semua Spider-Man mundur tanpa jejak untuk sementara waktu. Dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, dan akhirnya mengalahkan lawannya. Mendapatkan kesuksesan juga merupakan bukti kekuatan sendiri. Ada semacam kekuatan di depannya, itulah kekuatan yang sebenarnya. Dia tersenyum dan menatap Linger dan Ai Fang, dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu." Linger tersipu, dan dia berkata, inilah yang harus kita lakukan apa yang kamu lakukan. Ketika kita bersama, kita harus berdiri bersama dalam suka dan duka. Xiao Yan suka mendengar kata-kata seperti itu dan menyukai semangat kerjasama. Dia tertawa dan berkata, ya, kamu baik. Kalimat yang begitu singkat, tapi biarkan berlama-lama ada gelombang besar di hatinya. Seolah angin bertiup melintasi danau yang tenang, ada gelombang riak. Dia melirik Yun Yun lagi, dan melihat bahwa ekspresinya sedikit gila dan sedikit aneh. Dia seharusnya senang setelah mengalahkan Spider-Man, mengapa ekspresi seperti itu? Yun Yun tidak seperti ini sebelumnya. Saat dia bersama, dia bisa mendapatkan banyak resonansi hati dengan dirinya sendiri. Tapi apa yang terjadi kali ini? Jika dia menang, itu harus menjadi kemenangannya. Sungguh orang yang aneh. Dia memandang Yun Yun, kuharap dia bisa melihatnya. Tapi dia acuh tak acuh. Wanita sombong itu, kemana dia pergi untuk sementara waktu? Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia tidak pernah berharap Yun Yun akan menjadi seperti ini. Dia melakukan ini, tidak ramah pada dirinya sendiri, tetapi juga bersikap kasar kepada setiap orang. Xiao Yan menghela nafas, berjalan di depan Yun Yun, membelai rambutnya dengan lembut, dan menepuk wajahnya dengan lembut, dan berkata, ada apa, apakah kamu tidak nyaman? Pertanyaan ini diajukan dengan ramah. Dan perhatian, Yun Yun jelas sakit, dan kemudian lesu lagi. Dia menatap Xiao Yan dengan sedih, hanya memberinya tatapan ringan, dan kemudian dia menjadi lesu lagi. Ekspresinya membuat hati Xiao Yan tiba-tiba sakit, dia yang paling dia takuti adalah penampilan Yun Yun, sosok yang tidak berdaya, dan penampilan lemah yang membuatnya tak tertahankan. Xiao Yan merasa sedikit sedih di hatinya. Apa yang terjadi untuk merangsang Yun Yun? Pikiran ini membuatnya merasakan kesedihan dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan.
Astaga, saya tidak tahu kapan dan di mana. Saya mengalami beberapa kemunduran. Dan kemunduran ini tanpa disadari, harga dirinya rusak. Xiao Yan berusaha keras untuk mengingat situasi terakhir dengan Yun Yun. Setelah memastikan bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang menyakitinya, dia tenang untuk sementara waktu. Dia menggunakan tangannya lagi. Dia membelai rambut Yun Yun, dan menepuk wajahnya dengan lembut lagi. Senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Kailin berjalan ke arahnya diam-diam, meraih tangannya dengan erat, dan berkata, "Siang Gong, jangan merasa buruk di hatimu. Katakan sesuatu dengan baik, dan sembunyikan pikiranmu di dalam hatimu. Itu sangat buruk. Ya, pikirkan tentang Yun Yun. Anda bisa mengatakannya di depannya. Jangan takut dia akan memiliki pendapat tentang Anda. Dia tidak akan memiliki pendapat tentang Anda. Katakan saja, pergi dan katakan padanya." Mendengarnya berbicara seperti ini, Xiao Yan merasa sedikit tersentuh di hatinya. Dia selalu suka disentuh, dan dia sering disentuh secara tiba-tiba dan tiba-tiba. Sekarang, dia tersentuh. Dia melirik Cailin dengan matanya. Hehe tersenyum dan berkata, "Bagaimana aku harus memberitahunya?" Cailin menatapnya dengan kesal dan mengutuk, "Apakah kamu membutuhkanku untuk mengajarimu ini?" Xiao Yan tersenyum dan menyentuh kepalanya sendiri. Dia berkata, "Aku tidak menginginkanmu untuk mengajar, saya hanya tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu." Kailin memikirkannya dan berkata kepadanya, "Katakan saja apapun yang Anda inginkan, tidak ada yang menentukan bagaimana Anda harus mengatakannya." Xiao Yan kemudian menenangkan pikirannya, hati dan merasa sedikit lebih nyaman sekarang. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada Yun Yun. Yanran menatapnya dengan mata yang rumit, dengan senyum yang tidak bisa dijelaskan di wajahnya. Senyumnya membuat Xiao Yan merasa masam untuk sementara waktu. Sejak menjadikan Yanran istrinya, dia tidak pernah bisa berbicara dengannya lagi. Bersikaplah penuh kasih sayang. Sekali banyak hal dilakukan, beberapa hal diabaikan. Namun, tampaknya beberapa hal tidak dapat diabaikan. Sekali diabaikan, itu akan menyebabkan beberapa kesalahpahaman dan masalah. Xiao Yan tersenyum ambigu pada Yanran. Seorang suami ingin mengembalikan senyuman seperti ini kepada istrinya. Lalu, pria dan istrinya ini sudah lama tidak berhubungan intim. Yanran menundukkan kepalanya dengan malu-malu untuk sementara waktu. Dia tahu apa arti senyum Xiao Yan. Pikiran seorang wanita bijaksana. Xiao Yan dan Yanran meremas mata mereka, dan dia mengerti niatnya. Dia mengerutkan bibirnya dan diam-diam tertawa. Xiao Yan mengambil tangannya dari tangan Cailin. Dia dengan lembut mengulurkannya di depan Yun Yun. Sekali lagi dia menepuk wajahnya dan berkata dengan lembut, "Yuner, aku tahu hatimu sangat pahit. Kamu mencintai Furukawa, aku tahu ini. Kamu sangat mencintainya. Tentu saja, saya juga mengakui bahwa Furukawa adalah pria yang luar biasa. Keunggulannya tidak dapat digantikan oleh siapapun. Kamu menyukainya. Aku tidak keberatan. Tapi aku menyukaimu. Kamu tahu ini. Aku memilikimu di hatiku. Dan hanya kamu di hatiku. Aku mencintaimu, merindukanmu. Tetapi apakah itu salah? Istri sekarang, kamu adalah istriku." Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meletakkan Yun Yun di lengannya. Ini adalah senjata terakhir pria melawan seorang wanita, dan juga merupakan senjata paling misterius. Begitu seorang pria mengeluarkan senjata ini, itu berarti pria itu ingin menaklukkannya. Wanita dengan cepat dan lengkap. Pada saat ini, hati pria itu penuh dengan wanita ini. Dia dengan lembut menepuk bahu Yun Yun, membelai rambutnya dengan erat dengan tangannya, dan dengan lembut mengusap telinga Yun Yun dengan bibirnya. Hanya Yun Yun yang gemetaran, saat dia mendorongnya dengan keras. Xiao Yan tidak mengambil tindakan pencegahan dan mundur beberapa langkah. Dia berkata dengan terkejut, Yun, kamu." Kailin juga sangat aneh. Dia tidak tahu mengapa Yun Yun mendorong Xiao Yan menjauh. Apakah dia memiliki orang lain di hatinya? Dia mengalihkan pandangannya yang marah ke Yanran, yang merupakan semacam kesalahan. Yun Yun ketika apakah dia melakukan hal-hal di belakangnya, dia tidak tahu. Di mana dia saat itu? Apakah dia hanya melihatnya seperti itu? Dia bisa mentolerirnya. Jika orang lain ingin menghina Xiao Yan, dia tidak akan setuju. Cailin memelototi Yan dan kemudian mengambil beberapa langkah ke Yun Yun. Dia meraih Yun Yun, memelototinya dan bertanya, "Apa maksudmu? Bisakah kamu memperlakukan suamimu seperti ini? Jadilah seorang istri. Lakukan ini pada suamimu sendiri. Dan bagaimana Anda mengharapkan orang lain memperlakukannya? Jika Anda melakukan ini, itu sangat buruk. Anda harus meminta maaf kepadanya. Jika tidak, saya tidak akan setuju."
Tetapi dia menutup mata dan menghadapinya dengan sangat acuh tak acuh. Kailin sangat terkejut dengan sikapnya. Dia banyak bicara. Dia seharusnya sangat marah atau tersenyum canggung, tetapi dia masih memandang dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Pengendalian diri semacam ini sangat mengagumkan. Kailin berpikir, jika itu dia sendiri, dia tidak akan bisa mencapai level ini. Dia pasti sangat marah dan marah. Tidak peduli seberapa baik Anda, sekali seseorang mengancam Anda atau menghina Anda akan marah. Tetapi Yun Yun dia begitu damai, dan dia tidak bisa melihat jejak fluktuasi mental. Keadaan pikirannya begitu damai. Kailin menatap Yun Yun dengan ekspresi terkejut, mencoba melihat sesuatu dari ekspresinya. Tapi Yun Yun masih acuh tak acuh, matanya menatap kosong ke depan. Sulit untuk membaca apapun dari wajahnya. Ayo, ekspresi seperti ini tampaknya sedikit tidak normal, di luar dugaan orang biasa. Apakah ini yang dilakukan Yun Yun? Apakah Yun Yun melakukan ini sebelumnya? Dia menghela nafas sedikit, menggelengkan kepalanya, dan mengabaikan Yun Yun. Dia sudah mengungkapkan kekecewaannya pada Yun Yun, dia benar-benar kecewa. Apa gunanya berbicara dengannya lagi? Tidak ada gunanya sama sekali. Kailin dia bahkan membenci Yun Yun, wanita yang sangat munafik. Ini adalah wanita paling munafik yang pernah dia lihat. Jika dia tahu bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak biasa, dia pasti akan memenuhi kekuatan seorang patriark generasi dan dengan demikian memerintah keluarganya. Xiao Yan melirik Yun Yun dengan dingin. Kemudian, dia tertawa ke langit. Setelah tertawa, dia menyeka air mata yang mengalir dari sudut matanya. Dia menangis. Ketika tiba saatnya untuk bersedih. Setelah menyeka air matanya, dia tertawa lagi. Dia menggunakan senyuman untuk menutupi kesedihannya. Dan kemudian dia berteriak dengan keras, Furukawa, kamu baik hati, apakah kamu berani berdiri dan melawanku 1 lawan 1? Xiao Yan marah, dan kemarahan seorang Doudi menghancurkan bumi dan memekakkan telinga. Yun Yun terkejut dengan teriakannya. Dia memberinya tatapan yang sangat terkejut, dan kemudian tubuhnya bergetar secara tidak wajar. Kemarahan Doudi juga membuatnya merasa takut. Setelah Xiao Yan berteriak, dia menggenggam tangannya erat-erat. Tinju yang kuat dan kokoh itu sangat mengancam untuk sementara waktu. Dia mengangkatnya ke udara dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kemudian, dia berteriak, beri aku kekuatan. Cailin Ai Fangyanran dan Linger keduanya menatapnya dengan heran. Mengapa dia membiarkan dia menggunakan kartu trufnya? Itu adalah trik yang tidak pernah dia gunakan dengan mudah. Tapi sekarang, dia telah menggunakannya. Trik seperti itu hanya bisa digunakan oleh keinginan kuat, hanya digunakan saat musuh menyerang. Bisakah itu menargetkan Furukawa? Tapi Furukawa bahkan tidak memiliki bayangan. Bukankah itu terlalu impulsif baginya untuk melakukannya? Apakah dia membutuhkan impulsif seperti itu? Impulsif seperti itu akan membuat dia memiliki apakah Anda mendapatkannya? Tangan Xiao Yan begitu tinggi di udara, tetapi kekuatan yang dia teriakkan tidak datang, yang membuatnya sedikit malu, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu adalah kepala Kaisar Dou, yang berisi pengalaman pertempuran yang kaya, dan kebijaksanaan manusia super, tapi dia mengguncangnya seperti kerincingan. Dia merasa tidak berdaya. Ketika seseorang tidak berdaya, itu juga saat dia paling nyata. Kemudian, dia tertawa, menawan dan bahagia, tersenyum bangga dan bahagia. Kailin menatap kosong pada Xiao Yan, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Seorang pria tidak bisa begitu pengecut. Seorang pria adalah pahlawan dan pahlawan, bukan pengecut dan pengecut. Dia harus tidak takut dan harus bergerak maju dengan berani. Itu tidak begitu tidak berdaya, ini bukan Xiao Yan, juga bukan Dou di dalam pikirannya, juga bukan keadaan sebenarnya yang ditunjukkan oleh suami tercintanya. Hatinya juga sedikit sedih untuk sementara waktu. Pria yang dipukul, mentalitasnya apakah begitu rapuh? Kailin berpikir, dia tidak seharusnya seperti ini, Xiao Yan tidak seharusnya seperti ini. Dia seharusnya lebih bebas dan mudah, lebih santai. Dia ingin menyemangati Xiao Yan, tapi dia melihat tangannya terangkat tinggi di udara. Untuk beberapa saat dia merasa takut. Jika dia kehilangan akal sehat dan tanpa sengaja melukai dirinya sendiri, apa gunanya? Dia tidak membutuhkannya. Xiao Yan meletakkan tangannya dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia juga merasa bahwa perilakunya sedikit aneh. Untungnya, kekuatan semacam itu tidak diberikan kepadanya. Jika itu benar-benar terlihat, pikir Xiao Yan, itu akan menjadi bencana. Bencana semacam ini akan menimpa banyak orang. Tentu saja, itu juga memilikinya sendiri. Dalam hal ini, terlalu naif. Seorang Doudi masih harus lebih dewasa.
Kedewasaan adalah semacam sikap, semacam keindahan, dan semacam kebijaksanaan. Xiao Yan berpikir, dia membutuhkan ini. Wajah Yun Yun penuh vitalitas, dia tersenyum misterius, seseorang yang seharusnya tidak tersenyum saat ini, dia tersenyum. Senyum seperti itu sepertinya semacam sarkasme, semacam ketidakpedulian, semacam memanjakan diri sendiri, senyum penghinaan batin. Apakah ini senyum istri Doudi ketika menghadapi suaminya ketika dia paling kecewa? Haruskah dia tersenyum? Menghina, itu akan membangkitkan kemarahan dan ketidakpuasan orang lain. Cailin memandangnya dengan aneh, tidak dapat memahami arti yang dalam dari senyumannya. Apakah dia membutuhkan senyuman seperti itu saat ini? Dia benar-benar wanita yang aneh. Hal-hal aneh terjadi dari waktu ke waktu, tetapi wanita aneh itu seharusnya tidak terjadi setiap hari. Tapi hari ini, dia bertemu dengan seorang wanita aneh. Dan seorang wanita yang sangat dia kenal. Dia menunjukkan ekspresi aneh yang seharusnya tidak ada di sana. Apa yang ingin dia lakukan? Apa yang ingin dia lakukan? Cailin menatapnya selama lebih dari 10 menit. Meskipun hanya 10 menit yang singkat di hati Cailin, rasanya seperti waktu yang lama. Itu semacam siksaan dan konfrontasi, semacam konfrontasi. Tidak ada jejak vitalitas di mata kosong Yun Yun. Dia tidak melihat siapapun, tetapi dia memandangnya dengan acuh tak acuh. Dia ingin melihat melalui tempat yang jauh, atau untuk melihat dengan jelas jenis kesulitan yang dia hadapi. Dia melihat begitu acuh tak acuh, tanpa emosi sedikit pun. Xiao Yan melihat tangannya. Ini adalah tangan seorang kaisar yang berperang dan sepasang tangan yang kuat dalam pertempuran. Tangan-tangan ini telah memberinya kehormatan yang tak terhitung dan kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Dia ada di sini dalam kerja kerasnya. Dia telah memberi dan memperoleh. Dan dalam dengusan tangan ini ada darah yang mendidih dan kegembiraan. Dia menatap kosong ke tangannya, mencoba melihat apakah tangan itu ditutupi dengan darah, tangan orang lain. Xiao Yan mengangkat tangannya di atas kepala Yun Yun. Dia ingin menamparnya dengan keras. Jika telapak tangan ini ditampar dan ditampar di kepala Yun Yun, apa yang akan terjadi? Benda itu, ini adalah sesuatu yang Xiao Yan bayangkan. Meskipun dia bisa bayangkan hasilnya, masih sulit untuk mengendalikan imajinasinya. Dia hanya ingin tahu dari hatinya apa yang akan terjadi ketika dia mengambil telapak tangan ini. Hasil seperti itu, ini adalah imajinasi yang sangat merangsang dan menantang. Bisakah dia berhasil? Dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hati. Rasanya sakit untuk lepas landas, tetapi jika dia tidak bisa lepas landas, dia masih sakit. Ini adalah pilihan yang penuh kontradiksi, dan ini juga merupakan pilihan yang menyatukan ketidakberdayaan dan kesedihan. Tapi Cailin datang dan menarik tangannya ke bawah. Dia berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Xiao Yan bangun dan dia juga ada di sana. Berpikir apa yang dia lakukan, mengapa dia mengangkat tangannya ke Yun Yun. Tangan ini harus melambai ke musuh. Tapi dia akan melambai ke Yun Yun, dan dia benar-benar terpesona oleh kekecewaan. Xiao Yan segera menenangkan hatinya. Dia melihat tangannya beberapa kali untuk memastikan bahwa itu tidak berubah sebelum melepaskan hatinya. Sungguh aneh, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di hati Xiao Yan. Hilang. Apakah hidup ini? Haruskah hidup? Aku mengkhawatirkan Yun Yun setiap hari, karena takut dia akan dibawa pergi oleh Furukawa, tapi di dalam hati Yun Yun, dia mengabaikan dirinya sendiri. Xiao Yan merasakan tanah bergetar untuk sementara waktu, dan melihat bahwa langit ditutupi dengan awan tebal untuk sementara waktu, petir menembus langit, dan guntur mengikuti dengan gemerincing. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar. Lengannya terbuka, dan ketiaknya dipenuhi awan gelap, setebal madu. Kemudian dia mendengar ledakan, dan awan terbakar, dan tubuhnya retak. Kai, seorang pria yang mengenakan topeng besi hitam berdiri di depan Xiao Yan. Ini adalah pria aneh yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Mengenakan jubah hitam, dia berdiri seperti menara hitam. Di depannya, dia membuka mulut berdarah, tertawa liar, dan ada gema berdengung. Xiao Yan dengan cepat menarik Cailin dan mundur beberapa langkah. Berlama-lama Ai Fang dan Yan Ran, yang menonton di samping, tercengang di tanah. Xiao Yan melihat ini dan menarik mereka satu persatu. Pria yang muncul mengguncang tubuhnya, lengan dan telapak kakinya menghilang. Awan gelap melonjak ke atas dan ketika dia mendengar dia menghentakkan kakinya dengan ringan, awan gelap itu seperti batu, dan menembak Xiao Yan dengan ganas. Ini membuat Xiao Yan tidak menyangka begitu dia muncul, dia akan melancarkan serangan. Dia menyerang, dan aura dendam yang kuat tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Dengan ledakan, awan gelap menghentikan kecepatan kemajuannya, dan Cailin menggosok kakinya ke tanah dan mundur 10 langkah ke dalam, berturut-turut.
Xiao tercengang ketika dia melihat tindakan seperti itu. Sungguh lawan yang kuat dia. Bahkan Cailin tidak bisa menghentikannya. Jadi, bukankah ini sudah berakhir? Saya melihat lengan pria bertopeng itu perlahan menggeliat, dan langsung menjadi itu tumbuh, dan disertai dengan suara dentuman. Xiao Yan menyaksikannya terbentang ke arahnya. Dia merasa cemas. Dia menarik penggaris Suancong dari belakang dan menamparnya dengan keras. Dia hanya mendengar bunyi gedebuk penggaris Suancong, bangkit dan terbang ke atas. Dalam kecemasan, Xiao Yan mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa membiarkannya menangkapnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan lawannya, jadi bagaimana dia bisa bertarung? Xiao Yan berpikir, kali ini sudah berakhir. Seorang ahli kuat yang kekuatannya berkali-kali lebih besar dari dirinya sendiri, dia tiba-tiba berdiri di depannya. Kekuatan ketakutan seperti itu benar-benar membuatnya sulit untuk menghadapinya. Xiao Yan terus berpikir dalam hatinya. Dia melangkah mundur. Tepat ketika dia akan menyentuhnya, lengan yang mengejar berhenti bergerak maju. Hati Xiao Yan yang tertekan lega untuk sementara waktu. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyeka keringat dari dahinya, meletakkan kembali penguasa Suancong di punggungnya, dan kemudian, mengguncang lengannya. Dia mati rasa karena syok barusan, dan dia tidak punya waktu untuk mengguncangnya. Xiao Yan melihat bahwa lengannya terus menonjol, dan itu menjadi lebih tebal dan lebih tebal untuk sementara waktu, seperti ember, membentang di udara, seperti jembatan papan tunggal di langit, tetapi tubuh jembatan terus menggembung, dan potongan-potongannya kuat. Otot-otot besar terekspos di depan mata Xiao Yan. Dengan keras, lengannya meledak, dan daging dan darahnya terbang keluar untuk sementara waktu. Itu berubah menjadi manusia laba-laba yang melompat. Mereka mencicit dan memantul keras di tanah. Setiap kali mereka melompat, akan ada riak di angkasa. Adegan seperti itu membuat Xiao Yan pusing untuk sementara waktu. Laba-laba itu langsung mengepung Xiao Yan dan Kai. Sisik kaki yang memantul terentang dari waktu ke waktu, berayun bolak-balik di udara. Xiao Yan melihat kaki berbulu, jantungnya lurus, dan merinding di sekujur tubuhnya naik satu per satu. Mereka kadang-kadang menyemprotkan satu atau dua cairan putih susu, seperti busur yang indah, lurus ke arah Xiao Yan. Ini benar-benar menakutkan. Langkah kaki Xiao Yan bergerak mundur lagi. Segera, dia mengalihkan energi dendamnya, mengerahkan api aneh, dan siap menyerang kapan saja. Dia melirik Kai dengan mengedipkan mata sisik, keduanya dengan cepat mencondongkan tubuh ke arah Linger dan yang lainnya. Linger dan Ai Fang mengerti apa yang dia maksud, dan mencoba yang terbaik untuk datang. Saat ini adalah yang paling efektif untuk bertarung dengan api aneh. Jika tidak, beberapa orang akan terbunuh di perut laba-laba. Outflanking dilakukan untuk mencegah mereka bertemu. Xiao Yan tiba-tiba meledak dengan api aneh, memotong jalannya, dan bergegas dengan Cailin. Dia dengan cepat berkumpul dengan Linger dan yang lainnya. Saya melihat pria bertopeng dengan menara hitam yang sama, dan sekali lagi haha tertawa, suara mendengung membuat dahi mereka pusing sepanjang waktu. Dia hanya mendengarnya berkata, saya, setan mutiara hitam, lewat di sini secara kebetulan, dan saya tidak menerima tugas dari pemimpin. Dikatakan bahwa Anda asal Doudi adalah sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan. Jika bagus, itu akan dipromosikan menjadi Kaisar Dou dalam satu langkah. Ketika Xiao Yan mendengarnya tiba-tiba mengatakan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, setelah memakan dirinya sendiri, pangkatnya tidak naik dengan cepat. Itu cukup menakutkan. Ini adalah target pengejaran orang lain. Dengan cara ini, itu adalah bukan berarti kamu akan mengejar dan membunuh satu orang. Sebaliknya, semua orang akan mengejar dan membunuh dirimu sendiri. Dunia ini sangat besar sehingga kamu benar-benar tidak dapat menemukan tempat yang damai. Setan, bagaimana dia bisa berubah dari Yun-Yun ini adalah hal yang langka dan aneh di dunia. Xiao Yan tidak berani mengendurkan tangannya, karena takut jika dia santai, dia akan melancarkan serangan terhadap kenyamanan, dan pihak lain akan dapat menangkapnya lengah. Dia tertawa dan berkata, saya tidak punya sumber Kaisar Dou, dan saya telah mencarinya. Apa yang Anda katakan tidak dapat diandalkan. Nerubian hitam itu tersenyum dan berkata, itu tidak dapat diandalkan. Saya tidak peduli dengannya. Tetapi saya tidak dapat menangkap Anda. Makan kamu atau tidak, tapi terserah aku untuk makan satu orang lagi. Apa gunanya? Yang buruk adalah itu hanya makan daging. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan sangat marah. Tapi dia masih perlahan menekan kemarahan ini. Dia memiliki metode ini. Seorang kaisar yang bertarung,
Dia tidak bertahan secara membabi buta selama bertahun-tahun, dan dia masih memiliki beberapa keterampilan nyata. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu takut kamu tidak akan bisa memakanku, dan kamu akan selesai duluan. Kamu masih harus memperhatikan kekuatan dalam konfrontasi. Aku seorang Doudi, seorang yang bermartabat. Doudi, bagaimana kamu bisa membiarkan orang memakannya dengan santai? Kamu itu terlalu meremehkanku. Apakah itu hanya kekuatan laba-laba kecilmu?" Lengan iblis laba-laba hitam menjentikkan, dan hanya ledakan yang terdengar. Seseorang jatuh dan diikat dengan benang jus putih. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Yun Yun. Setan laba-laba hitam itu tertawa, dan suara mendengung tiba-tiba terdengar. Dia berkata, "Ini adalah master dari 9 peringkat Douseng, saya masih bisa membawanya. Dan ketika orang yang paling lemah, saya akan mengambil keuntungan darinya. Bagaimana dengan 9 peringkat Douseng, saya masih akan membawanya. Apa tentang Doudi, aku masih bisa mengantarmu." Xiao Yan menatap Yun Yun di tanah, matanya sedikit terpejam, rupanya dalam keadaan koma. Xiao Yan tiba-tiba mengerti bahwa keadaan Yun Yun baru saja terperangkap oleh iblis laba-laba hitam ini. Dia acuh tak acuh. Jika dia menembak pada waktu itu mungkin waktu terbaik. Tapi sepertinya kesempatan ini terlewatkan. Bagaimana saya bisa menyelamatkan Yun Yun? Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.